Jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami rindu Kau berbicara bagi kami, untuk kami dapat menangkap suara Tuhan bagi kami saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan kitab Nehemia pasal 9 ayatnya yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, hidup kita di dunia ini hanya untuk tujuannya melakukan agenda Tuhan. Artinya, saudara dan saya hidup di bumi, kita tidak melakukan agenda yang lain. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya apapun yang kita lakukan dan kerjakan pasti berhasil dan sukses dalam segala hal. Belajar lewat firman Tuhan. Umat Tuhan saat itu, bangsa Israel, mereka melakukan suatu kesepakatan lewat piagam perjanjian. Kenapa mereka melakukan suatu sepakat perjanjian di zamannya Nehemia yang saat itu menjadi kepala daerah? Karena firman Tuhan mencatat ketika Nehemia memimpin jemaat Israel ini, dia memberikan kitab-kitab Taurat, dia membacanya bagi mereka dan dia menjelaskan kitab Taurat itu bagi mereka. Karena Nehemia melihat ada begitu banyak kejahatan di mana bangsa ini harus bertobat tentang runtuhnya tembok Yerusalem. Dia mengajak mereka untuk membangun tembok Yerusalem kembali, dan apa yang dia katakan lewat kitab-kitab Taurat itu membuat umat Tuhan menjadi sadar lewat apa yang mereka lakukan, dan mereka berniat untuk mereka mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kerinduan ini mereka ikat atau mereka lakukan dalam sebuah perjanjian, dibuat dalam bentuk piagam perjanjian, di mana piagam ini ditandatangani oleh Nehemia sendiri selaku kepala daerah, bahkan orang-orang Lewi dan juga para pemimpin-pemimpin bangsa saat itu. Mereka menyepakati suatu kesepakatan lewat piagam perjanjian. Artinya lewat piagam ini bangsa Israel ingin menunjukkan bahwa mereka ingin berbalik kepada Tuhan dan ingin setia kepada Tuhan, dan kesetiaan itu mereka tunjukkan lewat piagam perjanjian. Nah, saudara dan saya belajar lewat kisah firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita bahwa saudara dan saya, kita tidak perlu melakukan kesetiaan kita kepada Tuhan seperti bangsa Israel dengan melakukan suatu perjanjian piagam, membuat piagam perjanjian, kesepakatan kita. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita telah memiliki roh kebenaran dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara dan saya, kita hidup di dunia ini hanya melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Dia memberikan rohnya bagi kita. Dia ingin mengembalikan saudara dan saya kembali kepada rancangannya. Nah, oleh karena itu kita bersyukur lewat kehadiran Yesus Kristus. Saudara dan saya telah memiliki kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kekal, Zoe. Kehidupan Allah itu kita miliki dalam hidup kita. Itulah yang memampukan saudara dan saya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dimampukan untuk bisa hidup melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dalam hari-hari hidup kita. Kenali tujuan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika kita tidak mengenali tujuan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan melakukan tujuan yang lain dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita berumah tangga, ketika kita bekerja, kita melayani Tuhan, kita akan melakukan tujuan yang lain. Dan kita tidak melakukan tujuan Tuhan. Dan ketika kita melakukan tujuan Tuhan, saya percaya ada berkat dan penyertaan Tuhan yang akan terus menyertai hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita belajar dalam seluruh kehidupan kita, belajarlah setia kepada Tuhan dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, maka saya katakan kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan ingin atau apa yang Tuhan sudah berikan bagi hidup saudara dan saya. Mari kita belajar dalam seluruh kehidupan kita melakukan satu kesepakatan untuk mau hidup setia kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel melakukan kesepakatan dengan mereka membuat suatu piagam perjanjian, saudara dan saya mungkin tidak membuat satu piagam perjanjian, tapi marilah kita berkomitmen dalam hidup kita. Karena kita sudah memiliki roh kebenaran itu, mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Itulah yang membuat hidup saudara dan saya akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan apa menjadi berkat Tuhan bagi kita, porsi kehidupan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita akan menjadi milik kita. Tuhan Yesus menolong kita, Roh Kudus menolong kita untuk melakukan apa kata firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami boleh melakukan apa kata firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya lewat kuasa Roh Kudus, kami akan dimampukan untuk taat dan setia kepada Bapa. Dan kami percaya kami telah menerima roh kebenaran itu, roh ilahi Allah telah kami miliki dalam hidup kami. Itulah yang memampukan kami untuk hidup setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami semua lewat roh-Mu yang kudus untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.